Lu gimana bisa berakhir di sini udah? Maksudnya, gua kan kenal lu di Coffee War kan. Tapi kita ketemu 2019 mungkin ya, apa 18? Kita ketemu. Pasti sebelum pandemik lah ya. Pasti. Lu bisa di sini gimana nih ceritanya? Sebagai apa nih? Procurement. Jadi gue yang cari bahan baku mentahnya, raw material, green bean segala macam. Itu tugas utama gue. Sebenarnya kan ketemu sama Pak Yuda nih udah sejak 2011 kalau nggak salah ya. Pas kebetulan gue ketemu lagi sama dia sebelum pandemik, persis pabrik ini lagi udah mulai pembangunan. Pas persis pandemik, dia kebetulan lagi nyari bahan baku. Ya akhirnya setelah kontak-kontakan, ngobrol, bla segala macam, gue setuju. Oke deh, gue terlibat di Boga Laksmi gitu sebagai procurement untuk raw material. Gue kan sebelumnya kenal lu sebagai ahli pasca panen. Bener nggak tuh istilahnya? Jangan, gue nggak berani mengklaim diri gue sebagai itu gitu. Bukan ahli tapi orang lah kalau gitu, orang pasca panen. Iya, gue sempat melakukan atau terlibat beberapa kali dalam hal penelitian kopi kerjasama Australia Indonesia. Kemudian gue terlibat di action research untuk pengembangan kualitas kopi di Nrekang kan waktu itu di Benteng Alah. Di Kintamani ada. Kalau di Bejawa gue cukup intens karena waktu itu 2009 kita nyobain pertama kali bikin honey process. 2010 produksi lagi, mulai tuh rutin. Jadi gue di Indonesia Timur bagian Toraja, Nrekang, Flores Bejawa, sama Kintamani Bali. Kebijakan dari grup kita nggak boleh ada pemotongan hak karyawan. Kalau BBL sendiri, Win, baru berdiri tahun 2020. Awalnya kita itu belajar kopi, pertama kali belajar ya dari Kapi, terus belajar tentang prosesnya dan lain-lain itu di tahun 2011. Dulu karena kita emang belum pernah roasting, sehingga kita itu bikin produk yang low grade untuk market yang mungkin C atau D. Produknya itu satu plastik bening, kemudian blonde satu warna. Jadi segitunya gitu kan. Karena emang kita nggak bisa ngerosting. Nama brandnya itu Dapur Ibu. Seiring berjalannya waktu, kemampuan kita nambah hingga kita akhirnya bisa bikin kopi saset. Seiring dengan berjalannya waktu lagi, kapasitas kita udah nggak sanggup sehingga kita memutuskan untuk ekspansi di sini. Kita mulai di 2019 ngebangun pabriknya, selesai di tahun 2020. Sorry, sebelumnya lu di mana berarti? Sebelumnya di Surabaya. Gua waktu itu ekspansinya itu emang rencana untuk 3 shift, Win. Jadi gua udah mengajukan ke PLN, ke PGN itu untuk 3 shift. Listrik gas kita untuk 3 shift itu tadi masuk di tanggal 28 Februari 2020. Oh no. Minggu kedua Maret 2020 COVID dong. Bener-bener kita untuk bayar listrik sama gas yang nggak kepake ya, pemakaian minimumnya itu doang, itu ratusan juta, Win. Belum sama karyawan-karyawan yang udah kita rekrut, dan kebijakan dari grup kita itu nggak boleh ada pemotongan hak karyawan. Boleh efisiensi dilakukan di aspek apapun, tapi nggak boleh di karyawan. Dalam tanda kutip lu mesti menjaga defect. Betul. Gue mengenal lu sebagai Coffee War dan Wawan juga lah ya, yang grade-nya specialty gitu. Nah sekarang ini pabrik, kenapa lu berubah? Berubah nggak? Gue justru menyebutnya adalah menambah knowledge gue dalam hal pengetahuan kopi dan juga industri yang lebih besar, manufaktur. Jadi justru bukannya berubah tetapi menambah. Gue malah belajar lagi baru, wow ternyata menjaga konsistensi itu bukan soal grade yang bagus aja, di grade yang lainnya pun juga konsistensi tetap dijaga. Sederhana kan, konsistensi kata kuncinya. Tapi menjaga rasa yang dulu kita hindari sekarang itu kita cobain terus, tapi itu harus ada. Apa menurut lo? Misalkan hal-hal yang kita hindari kayak earthy, bitterness yang tinggi, ada satu acid yang bikin mual dan segala macam, tapi kan itu di badan gue ya, di badan orang lain belum tentu sama. Tapi di market yang BBL atau Bumi Boga Laksmi ini susur, itu dicari gitu. Jadi ketika itu nggak ada, mereka bilang, hah mana ini ya kan, kenapa begini ya kan, ini berubah. Padahal misalkan gue ngarahin pakai kualitas yang lebih mahal atau lebih bagus gitu, defeknya lebih rendah, tetapi bukan itu yang mereka cari. Yang mereka cari adalah yang grade yang satu lagi yang udah biasa mereka ini gitu ya. Jadi dalam tanda kutip lu mesti menjaga defect. Betul. Jadi gue punya kesempatan yang bagus sama BBL ini untuk bisa gue belajar bahwa ada market lain yang justru mencari rasa yang dulu gue hindarin. Yang 900 store harus konsisten semua. Lo bayangin 17 ton. COVID itu sebenarnya kan pilihannya dua ya. Kita mau diem dan nyerah atau kita gerak terus. Gue memilih yang kedua. Akhirnya kita memperlebar cakrawala kita. Ternyata kita mampu loh memproduksi grade 1, grade 2, grade 3, dan lain-lain di luar dari produk yang kita produksi sebelumnya, yaitu saset gitu. Dan itu adalah hikmah dari COVID sih sebenarnya, Win. Jadi kalau nggak COVID lu bakal main stay di grade? Yes, okay. You're right.
Setelah dari situ klien profile kita jadi nambah banget, dari yang tadinya B2C sekarang kita jadi korporat gitu. Klien kita itu lebar banget, dari yang UMKM 1 sampai 3 store yang pemakaiannya mungkin 1,3-5 kilo per bulan gitu, sampai yang 900 store pun juga kita bisa accommodate gitu di bagian roasted bean-nya. Kalau full shift sekitar 17 ton lah per hari produksi. Lo bayangin 17 ton. Atas alasan itu di 2021 gue putusin pabrik gue harus comply dengan segala macam persyaratan kalau misal gue mau bisa accommodate market tersebut. Yang 900 store harus konsisten semua. Bagaimana caranya? Gue harus daftarkan atau harus comply dengan sertifikasi yang diperlukan. BPOM halal, GMP, HACCP, ISO 22000 gitu. Seberapa repot sih ngurusin gitu? Banget. Banget. Lo tadi masuk ribet kan? Iya. Ngebangunnya lebih ribet ya. Gue ngebayangin, maksudnya ini satu. Ngebangunnya lebih ribet. Ya, ini pengalaman pertama gue ya di ISO 22000 dan gue cukup kaget gitu. ISO 22000 ini kan mengatur keamanan pangan ya. Gue sampai kaget ngapain beli lampu segitu mahal. Gue cukup kaget gitu. Kalau lu yang masuknya aja ribet, apalagi gue yang invest duitnya gitu kan. Jadi flooring itu yang mestinya gudang biasa, ukuran K250 itu udah cukup. Sekarang flooring kita harus PU ya, PU di atasnya epoxy lagi, itu kekuatannya harus K450 tuh. Jadi bagi yang nggak ngerti teknik, tambahan biayanya lumayan banget gitu untuk beton yang sekuat itu. Belum lagi lampunya yang mungkin lo bisa beli di harga 250.000, 300.000 satu unit. Untuk comply dengan ISO itu bisa harganya per unitnya 1,5 juta sampai 2 juta. Kok sampai kaget ngapain beli lampu segitu mahal, dan titik-titiknya intensitas cahayanya juga diatur, Win. Segitu detail ya? Sampai segitunya. Jadi lampu itu ternyata khusus, kenapa? Karena ISO 22000 ini kan mengatur keamanan pangan ya. Kita memastikan bagaimana produk yang kita produksi itu mesti aman dikonsumsi, nggak ada kontaminasi apa-apa gitu. Jadi fungsinya lampu itu tadi kenapa semahal itu, kalau misal lampu itu pecah, pecahannya itu nggak ke produk, Win. Ada lapisan keduanya, kacanya? Ya. Oh. Ya, nah itu yang bikin ya memang diatur di dalam ISO ya, kita harus comply gitu. Tapi pertanyaan gue bro, yang namanya pabrik gede ini alat-alat kan biasa confidential banget tuh. Kenapa lu mau gue datang? Karena gini Win, gue melihat Indonesia punya kopi itu udah maju gitu. Lu bayangin deh, yuk kalau misalnya emang mau global, kita juga mesti ikutin standar manufaktur internasional dong. Alat-alat kan biasa confidential banget tuh. Kenapa lu mau gue datang? Karena gini Win, gue melihat Indonesia udah maju. Lu bayangin deh, kita itu negara produsen, negara konsumen juga. Kita nggak usah mikirin untuk keluar negeri, kita konsumsi dalam negeri aja juga sebenarnya cukup. Temen-temen kita di barista, di roaster, itu semua udah pada jago-jago. Secara kompetisi internasional mereka udah... Barusan Ryan Wibawa, juara 3. Exactly, yes. Exactly. WBRC. Balik lagi ke pertanyaan lu, kenapa gue sangat terbuka? Karena dengan sekian banyaknya teman-teman kita yang jago kopi di industri manufaktur ini yang paling jarang tersentuh untuk dibahas. Dan kenapa gue don't mind untuk orang-orang tahu di pabrik gue seperti apa? Gue pengen teman-teman juga terinform gitu. Yuk kalau misalnya emang mau global, kita juga mesti ikutin standar manufaktur internasional dong. Ini komitmennya juga gede nih. Setiap jenis kopi itu punya kompleksitas yang berbeda-beda dalam mendevelopnya gitu. Jadi tujuan gue adalah supaya Bumi Boga Laksmi ikut berkontribusi untuk yang selanjutnya di sisi manufaktur sama hebatnya, sama kelas internasionalnya dengan aliran-aliran lain, baik itu di specialty-nya, di sasetnya, di green bean-nya gitu. Prosesor kita juga jago-jago, Win. Semua jago. Pengen nggak sih kopi kita di scale up lagi menjadi skala industrial, dan skala industrial nggak harus saset doang loh. Target kita itu di 60 ton per bulan. Skala industrial nggak harus saset doang loh. Kayak klien kita ada yang F&B chain yang bintang 5, gue rasa lo tau lah ya grup-grupnya siapa aja gitu kan. Itu juga butuh kopi yang konsisten dengan kualitas yang bagus, nggak mesti saset. Klien-klien kita yang skala internasional juga, mereka mengharuskan ISO. Kalau bahasa gue, it's no play-play, nggak main-main gitu. Manufaktur juga harus ngikutin dong. Ketika mereka udah bisa dapat pengakuan dari internasional, ya mereka juga harus mempunyai stakeholder di bagian manufaktur yang juga mumpuni. Why not teman-teman juga memperhatikan itu untuk kepentingan bersama lah. Itu dasar gua, Win. Kita punya project yang bakalan luar biasa menantang karena selain dari kualitas yang harus dijaga, yaitu juga kuantitas.
Target kita itu di 60 ton per bulan. Sama ada satu kopi yang spesial juga, bukan specialty tapi kita nyebutnya special process. Itu kita targetin di 5-10 ton per bulan. Emang di petani kapasitasnya cukup? Nah, kemampuan untuk tahu ngambil ke siapa itu jadi penting. Kita harus pandai mengetahui supply chain dari industri itu kan. Kalau kita ngambil dari petani, petaninya seperti apa dulu? Petani pemilik lahan, petani penggarap, atau petani yang mana? Nah, ada petani yang mereka punya lahan, tapi juga mereka punya investasi untuk proses. Petani yang seperti ini adalah petani yang punya kapasitas untuk memproduksi kopinya jadi bagus. Sebuah perdebatan digiling, digunting. Anak-anak gitu ya. Ini kesimpulan gue pribadi ya, dari observasi gue pribadi, sebenarnya kopi di Indonesia itu ada 5 wave. Yang pertama, orang-orang masih ngegoreng kopi manual banget, pakai tungku yang dari keramik atau apalah. Kemudian second wave adalah produksi kopi udah pakai mesin, tapi mesinnya kayak molen gitu kan. Kemudian gelombang ketiga itu adalah pengolahan kopi yang lebih modern, dikemas dalam bentuk saset. Teman-teman bisa lah menyimpulkan sendiri ya, yang gede-gede banget itu. Yang keempat, di sekitar tahun 2009 hingga 2014-15 itu, teman-teman mengenal kopi dengan versi yang lebih fine, yang lebih delicate gitu. Jadi mulai literasi tentang Arabica dan lain-lain itu udah mulai muncul. Di mana di setiap gelombangnya itu berkontribusi yang sangat baik untuk industri kopi Indonesia. Lalu gelombang kelima ini apa? Kalau misal di 2009 sampai 2014 literasi Arabica itu membuat sebuah perdebatan digiling, digunting. Gue nggak mau terbawa sama hal-hal yang seperti itu. Karena menurut gue semua kopi pasti harus digiling. Kalau pakai susu udah bukan kopi, kalau dark roast udah bukan kopi, kalau pakai gula udah bukan kopi, dan lain-lain. Jargon-jargon yang bahkan secara logika aja nggak masuk akal itu. Kayaknya anak-anak gitu ya. Di 2016-2017 ada teman-teman kita yang memulai dengan gerakan kopi kekinian. Semua kopi itu nggak ada yang salah. Di 2016-2017 ada teman-teman kita yang memulai dengan gerakan kopi kekinian. Yang ini gue harus akuin itu akhirnya menghapus semua argumentasi atau perdebatan antara digunting dan segala macamnya ya. Karena udahan itu kopi medium to dark, kemudian dicampur susu, dicampur gula, gulanya gula aren pula gitu kan. Tapi itu pun juga sebuah legacy sebenarnya Win. Karena ketika gue mulai di 2011 sampai di 2014 susah banget gue cari panelis untuk market research gitu. Selalu mengerucutnya di demografi 45 tahun ke atas, merokok laki-laki. Tapi setelah dengan adanya gerakan kopi kekinian, laki-laki perempuan, SMA, kuliah, kerja, kantoran, ibu-ibu, dan lain-lain gitu. Semua udah sangat familiar dengan kopi. Jadi gua rasa itu adalah legacy yang baik ya di setiap gelombangnya itu. Dan itu kontribusi yang sangat besar loh untuk industri kopi Indonesia. Nah, maksud gue di sini adalah semua kopi itu nggak ada yang salah. Bagi gue, peminum kopi baru lah ya sejak 2011 itu, ketika orang ngomong ngopi, konotasi gue itu 2 in 1, kopi robusta pakai gula gitu. Berbeda dengan yang lainnya. Jadi nggak ada kopi yang salah gitu. Kopi apapun jenisnya, mungkin stigmanya adalah kalau misal saset lebih gampang lah karena grade-nya campur, kemudian yang penting dark, yang penting pahit. No. Kopi itu pahit, nggak ada tuh asam-asamnya tuh, nggak bisa. Specialty sangat kompleks, tapi untuk yang saset itu juga kompleks banget. Mungkin stigmanya adalah kalau misal saset lebih gampang lah karena grade-nya campur, kemudian yang penting dark, yang penting pahit. No, kompleksitasnya berbeda dari bagaimana cara kita mengolah bahan bakunya. Produksinya kan, bukan flavor notes-nya kan? Flavor notes-nya juga dong. Masa? Lu bayangin kalau misal specialty, bedanya ya, di specialty itu lu harus mengeluarkan semua potensi baik dari rasa-rasa yang dimiliki oleh green bean tersebut. Ya. Dan tugas lu adalah membuat rasa se-clean mungkin gitu. Berbeda dengan stigma orang-orang yang umurnya lebih senior daripada kita, bagi mereka kopi itu pahit. Nggak ada tuh asam-asamnya tuh, nggak bisa gitu. Jadi mereka malah akan terganggu dengan rasa asamnya. Mereka akan lebih cenderung ambil kopi yang robusta ya, kemudian memang tidak memerlukan grade yang fine robusta. Karena apa? Karena mereka perlu rasa yang kuat banget, kadang-kadang dipakai untuk teh tarik, segala macam gitu kan. Nah itu lu nggak bisa bilang mana kopi yang benar, mana kopi yang salah. Ya mestinya kita happy dong kalau bawa penyajian kopi itu sampai segini banyaknya di Indonesia. Sesuatu yang di negara barat mungkin nggak sebanyak kita. I love it.
I love it the way we Indonesians enjoy our coffee with the various ways of brewing it. Gue rasa itu sesuatu yang harus kita syukuri, yang harus kita angkat gitu, sesuatu yang membedakan kita dari negara-negara lain.